Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Adrijal Channel, di mana prinsipnya kita harapannya orang menganggap matematika itu menjadi lebih mudah, karena yang kita sampaikan konsepnya itu tidak lebih dari 3-4 menit, nggak sampai lebih dari 4 menit. Jadi 4 menit itu sudah tuntas semua secara konsep untuk menjawab semua soal-soal tentang bab tersebut. Jadi harapannya dengan konsep yang sederhana dan logika yang mudah itu membuat anak-anak lebih orang-orang yang belajarnya jadi lebih mudah dan waktunya lebih singkat. Oke, sekarang kita belajar tentang integral. Nah, integral itu sebenarnya seperti saya bilang tadi, konsepnya kita sederhana. Integral itu cuman anti dari turunan. Yang khusus cuman ada beberapa hal dia. Jadi ada kekhususan dikit untuk tentang integral, yaitu kekhususannya. Jadi integral itu adalah anti turunan. Jadi nggak usah dihafal macam-macam aturannya. Pertama itu kita bilang anti turunan. Yang kedua ada kekhususan. Kekhususannya itu bicara tentang integral tertentu. Jadi ada nilainya. Integral tertentu. Artinya ini ada nilainya, bukan persamaan. Ada nilai. Bukan dalam bentuk persamaan, bukan dalam bentuk persamaan atau variabel. Yang kedua itu tentang integral parsial. Nah, seperti harapan kita tadi, lebih banyak orang belajar lebih mudah sehingga anak Indonesia, terutama yang Islam, lebih banyak yang pintar. Jadi parsial ini kapan? Kata kunci itu kita kerja. Parsial itu kalau ada dua buah bentuk yang tidak berhubungan. Jadi ini kapan dipakai? Kalau ada dua bentuk yang tidak berhubungan. Yang ketiga, luas dan volume. Ya, jadi untuk luas dan volume ini, kalau tingkat soalnya agak tinggi, itu harus bisa gambar. Tapi kalau soalnya standarnya cuma U1, itu nggak perlu gambar. Di situ bedanya. Jadi karena kita di sini nanti lebih banyak tingkat kesulitannya, materinya, standarnya di atas U1, itu untuk standar untuk persiapan masuk PTN, sehingga seperti saya bilang tadi, konsepnya kita mudah sehingga lebih mudah nanti jawab semua. Jadi secara konsep ini selesai, nggak sampai ada 3 menit. Jadi langsung kita latihan soal. Oke, kita langsung latihan soal. Jadi di soal ini kita cari fungsi fx-nya dulu. Jadi diintegralin 2 kali deh soal ini. Jadi sebelum itu kita coba jelasin dulu tentang contoh kasus integral. Jadi misal dikatakan fx-nya adalah x kuadrat tambah 7x tambah 5. Maka kalau diturunkan, di per dx sama dengan 2x tambah 7. Kalau diintegralkan, maka 2x tambah 7 dx itu hasilnya adalah x kuadrat tambah 7x tambah c. Jadi kembali lagi, integral itu adalah anti dari turunan. Jadi setelah kita turunkan, kita integral kembali lagi ke fungsi awal. Itulah integral. Nah, di soal ini dia minta integral tertentunya. Kenapa tertentu? Karena ada batasnya 2 dan 1. Sehingga kita cari dulu fungsi fx-nya. Sehingga kita katakan fx-nya sama dengan integral x pangkat 3 tambah x pangkat min 3 dx. Jadi integral itu pangkat di atas tambah dulu. Jadi sehingga dapatnya adalah x tambah 3 tambah 1 dibalik langsung 1/4 tambah
Tulis dulu min 3 tambah 1, langsung dibalik. 1 per minus 2 tambah C. Kenapa tambah C? Karena konstanta tadi kalau diturunkan hilang dia. Sehingga dapatnya 1/4 X pangkat 4 tambah kurang. Karena plus kali minus, minus. Setengah kali min 3 tambah 1 min 2. Berarti 1 per X kuadrat tambah C. Dia bilang F1-nya min 11 per 20. F1 sama dengan min 11 per 20. Sama dengan, masukin angka satunya, berarti 1/4 dikali 1 pangkat 4 kurang 1/2 kali 1 per 1 pangkat 2 tambah C. Kita cari C-nya dulu, sehingga dapatnya 1/4 kurang 1/2 tambah C. Sehingga kita samain penyebutnya. Jadi 1/4 kita jadi ingat, coba misal saya katakan sini 5 tambah 3 sama dengan 8, maka 5 sama dengan 8 dikurang 3, pindah ke sana, pindah ruas, berubah tanda. Jadi kita samain aja dulu nih, bikin per 20. Samain supaya sama-sama 20. Ini 20, ini 20. Ini min 11. 20 bagi 4, 5. 20 bagi 2, 10. Tambah C. Sehingga kita dapat C-nya berarti pindah sana jadi positif. Berarti min 11 tambah 5 per 20. Sehingga dapatnya min 6 per 20. Itulah C-nya. Nah, diintegral lagi. Jadi ini agak rumit dikit soalnya. Jadi sekarang diintegral lagi fungsinya. Sehingga fungsi integralnya dia minta kita integralin lagi. Berarti integral 1/4 X pangkat 4 kurang 1/2 X pangkat minus 2 kurang 6 per 20. Integral dx. Sehingga dapatnya 1/4. Itu seluruh tambah 1 berarti 5. Langsung balik 1/5. 5 kurang 1/2. Itu dulu pangkatnya. Min 2 tambah 1 min 1. Balik 1 per min 1. Kurang 6 per 20x. Batasnya 2 dan 1. Sehingga kita masukin angkanya langsung. Sehingga dapatnya 1/20. Nah, karena kita lihat angkanya berubah, cuman x-nya, dia berubah x-nya. Berarti kita langsung bilang 2 pangkat 5 kurang 1 pangkat 5. Minus kali minus. Minus kali minus itu plus tambah. Setengah dikali 1/2 kurang 1/1. Kurang 6 per 20 kali 2 kurang 1. Dua kurang 1. Sehingga dapatnya 1/20 kali 2 pangkat 5, 32. 32 kurang 1, 31. 31 tambah setengah kurang 1 min setengah. Berarti setengah kali min setengah min 1/4 kurang 1/4 kurang 6 per 20. Kita samain semua penyebutnya 20. Sehingga dapatnya 31. 20 bagi 4, 5 kurang 6. Sehingga dapatnya 20 bagi 20. 1. Agak panjang. Kita kerjakan soal ini. Nah, ingat ini ada sedikit permainan dia dalam, ingat di penjumlahan trigo. Ingat pada penjumlahan trigo, jadi kita hindarin ada rumus perkalian trigo. Jadi yang ada penjumlahan trigo, yang ada rumusnya bisa kita katakan ini rumusnya di depan harus lebih besar. Sebenarnya yang ada adalah 2 cos 5x sin 3x. Nah, ingat ini berarti rumus, tapi dia minta integralnya 1, maka supaya dapat 1, maka saya kali di depannya setengah. Nah, ini rumus apa? Lihat, ini adalah rumus dari sin kurang sin. Ingat, sin A kurang sin B. Maka rumusnya 2 cos
A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Berarti pertama kita tambah aja ini, berarti 5 tambah 3 tuh 8. Ini sebenarnya rumusnya adalah setengah, ini berarti kita katakan bisa setengah integral sin 8x kurang sin 2x dx. Ini juga tertentu, ada batasannya, diminta 0 sampai min 90 derajat, min 90 sampai 0. Nah, seperti dikatakan di bab turunan, ini sin x, ini fx, maka turunannya, turunan sin itu ingat digambar grafik sin begini. Turunan sin itu cos, ini turun, ini berarti cos x. Nah, kalau turunan cos x itu min sin x. Nah, kita kejar, dia minta hasilnya sin x. Supaya dapat sin berarti integralnya min cos. Berarti kita katakan ini, jadi kan tadi konsep tadi turunan itu adalah integral itu adalah anti dari turunan. Dia minta sin x berarti min cos x, berarti sama dengan min setengah kali min 1/8 cos 8x kurang tambah 1/2 cos 2x, batasnya 0 min 90. Sehingga kita masukin nilainya menjadi min 1/16 cos 8x tambah 1/4 cos 2x, batasnya 0 min 90. Berarti dari atas kurang bawah, atas kurang bawah. Oke, sehingga kita katakan min 1/16 cos 0. Cos 0 itu ingat di grafiknya, berarti ini grafik cos. Cos 0 itu 1. Berarti 1 dikurang cos 8 dikali 720, min 720. 1 berarti min 720, berarti min 1. 720 itu sama dengan 360 kali 2. Jadi kita katakan min 720. Jadi arahnya ke belakang sana. 1. Jadi kalau misalnya kita katakan begini, min 720. Berarti min 360. Nah, kali 2 720, berarti nilainya 1 dikurang 1 tambah 1/4 dikali cos 0 itu 1 dikurang cos 180. Cos 180 itu min 180 min 1 kurang min 1. Sehingga kita dapatnya adalah 2/4. Ini 1 kurang 1 0, dapatnya 2/4. Nah, ini dia minta luas daerah kurva sin x diputar 360. Oke, kita gambarin grafik kurva sin x. Tapi dia minta cuman sampai sini doang diputar. Dia minta sini volume. Nah, volume itu rumusnya adalah pi integral kuadrat sin kuadrat x dx. Batasnya dia minta 0 sampai pi. 0 sampai pi. Nah, fungsi kuadrat tuh nggak ada yang kita kejar, jadi ada sedikit kekhususan di sini. Jadi kita coba cos 2x itu sama dengan cos buka kurung x tambah x, ini penjumlahan sudutnya. Jadi dapatnya cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Sehingga kita diminta dalam bentuk sin, berarti saya bisa tulis ini 1 kurang sin kuadrat x. Ini ingat lagi ini di topik trigonometri. Kurang sin x kuadrat x, sehingga dapatnya 1 kurang 2 sin kuadrat x.
Jadi harus pintar-pintar. Jadi setiap berhubungan dengan sin kuadrat atau cos kuadrat, dia lari ke cos 2x. Sehingga kita bisa bilang nih, sehingga sin kuadrat x sama dengan pindah sana, berarti 1 kurang cos 2x. Ini pindah sana cos 2x per 2. Sehingga ini bisa integral bilang pi integral setengah kurang setengah cos 2x batasnya dx. Pi dikali integral setengah itu setengah x dikurang setengah. Integral cos itu turunan sin cos, bagi integral cos sin, berarti kurang seperempat. Setengah kali setengah sin 2x batasnya 0 pi. Diputar 360. Sehingga dapatnya setengah pi-nya ada, kita keluarkan, maka volume benar terjadi. Berarti setengah pi kali pi kurang 0 kurang seperempat kali sin 2pi. Sin 2pi itu 0. Sin 0, 0 kurang 0. Sehingga dapatnya setengah pi kuadrat. Daerah D dibatasi kurva fungsi 1 per x. Oke. Jadi kita gambarkan. Jadi kita gambarkan aja supaya mudah. Masukin aja angkanya. Karena dia bilang garisnya 1 sampai 4. Kita masukin x-nya 1, 2, 3, 4. Kalau kita masukin y sama dengan akar 1 per x. Akar x. Masukin akar 1 sah. Kalau x-nya 1 ya sah. Tuh, masukin satu-satu yang angkanya. Kalau x-nya 4, berarti akar 4 2, berarti kalau x-nya 4 begini. Berarti kira-kira gambarnya dia minta bikin garis x sama 1. Garis x sama 4. Jadi kurvanya kira-kira begini. Kalau x-nya 1/4 berarti Y2. Berarti gini kira-kira gambarnya. Nah, dia minta ini dibagi, memotong dan sumbu x ke garis x sama c. Nah, kita cari di sini. Berarti kira-kira x sama c di sini. Kita ambil di sini. Kita nggak tahu. Kita anggap aja berarti ini D1, ini D2. Dia katakan sama dengan, dia bilang D1 sama dengan D2. Maka c berapa? Jadi kita katakan D1 sama dengan D2. Jadi D1 itu ada integralin. Jadi integralin fungsinya. Berarti saya bisa tulis nih x pangkat min setengah. Jadi integral, dia bilang luas. Jadi luas itu LD1 sama LD2. Maka kita integralkan, berarti kita katakan batasannya C sampai 1. Integral 1 sampai C x pangkat min setengah dx sama dengan C sampai 4. X pangkat min setengah dx. Nah, integral itu pangkatnya tambah 1. Berarti tambah min setengah tambah 1 setengah. Berarti kita tulis x pangkat setengah balik 2. Batasnya C1 sama juga dengan 2 x pangkat setengah batasannya 4C. Kita masukin angkanya. 2 sama 2 bisa kita coret. Kita masukin. Jadi akar C dikurang 1 sama juga dengan akar 42 kurang akar C. Sehingga kita katakan 2 akar C sama 3. Berarti C-nya sama dengan 3/2. Sorry. 2C, 2 akar C kurang 1 sama dengan 2 kurang akar C. Berarti 2C, 2 akar C, sehingga kita katakan ini space-nya bisa digeser, nggak bisa cak ya? Dinaikin? Nggak bisa. Nggak ada tempatnya.
Berarti kita katakan 2 akar C sama dengan 3. Berarti C sama dengan kuadratin. Berarti 9 per 4. 9 per 4 itu 2/4. Jadi kita diminta, jadi dalam integral ini, karena dia bicara luas, kita bilang atas kurang bawah atau kanan kurang kiri. Jadi aturannya luas itu adalah garis atas kurang garis bawah atau kurva bawah. Atau bisa juga kita bilang kanan kurang kiri. Jadi di sini kita bilang atas kurang bawah. Berarti luasnya, tapi cara dipotongnya. Jadi dipotong kedua fungsi. Ini tahu nilainya. Ini faktorisasi dari 9 kurang X kuadrat. Ini adalah, ingat, A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti ini kita katakan A tambah B dikali A kurang B. Berarti dapatnya 3 tambah X kali 3 kurang X. Berarti ini titiknya 3, min 3, 3. Nah, titik potong ini nggak tahu, cari. Kita cari. Nah, jadi titik potong itu perpotongan berarti kita bilang sama, berarti J sama J. Berarti kita katakan berarti 9 kurang X kuadrat sama dengan X kurang 3, X tambah 3. Sehingga kita pindahin, sehingga X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Kenapa kurang 6? Karena pindah sana. Sehingga kita faktorin lagi, berarti ini bilang X tambah 3, X kurang 2. Berarti motongnya di min 3 dan 2, ini duanya. Sehingga kita bilang integralnya, luasnya adalah integral. Batasannya kita bilang 2 min 3 sampai 2. Kenapa 2? Karena titik ini 2. Ini 2 nilainya. Nah, masukin. Nah, karena kita sudah tahu fungsinya tadi atas kurang bawah, jadi kita langsung aja bikin, kita bisa bilang ini atas kurang bawah, berarti 9 kurang X kuadrat dikurang X tambah 3 dx. Sehingga dapatnya integral 6 kurang X kuadrat kurang X dx. Jadi langsung kita katakan 6x sepertiga X pangkat 3 kurang setengah X kuadrat. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, pangkatnya tambah dulu 1. Berarti sini kita bikin sini 2 min T. Masukin angkanya 6 dikali 2 dikurang min 3. Kurang sepertiga dikali 2 pangkat 3 kurang 3 pangkat 3. Kurang min 3 kurang min 3 pangkat 3. Kurang setengah kali 2 kuadrat kurang min 3 kuadrat. Sehingga dapatnya 6 dikali 5 kurang sepertiga dikali 8 dikurang tambah 27 35. 8 tambah 27 35 kurang setengah dikali 4 kurang 9 minus 5. Sehingga dapatnya angkanya pecahannya, berarti kita katakan 30 kurang 35 per 3. Berarti 35 per 3 itu bisa kita bilang 33 tambah 2 per 3 dikurang min kali min plus, dapatnya tambah 5 per 2. 5 per 2 itu 5 per 2. 5 per 2, 2 seper 2. Berarti kita lanjutin ke sini sehingga dapatnya 30 tambah 2 seper 2 dikurang
11 2/3. Berarti kalau kita pakai secara logika, kita katakan jawabannya lebih dari 20. Karena 30 kurang 11, 19. Berarti nggak usah kita tuntasin pasti jawaban ini. Itulah enaknya soal-soal yang pilih berganda. Nah ini. Nah ini kita lihat daerahnya ada 2 supaya kita mudah. Kenapa? Jadi saya bikin ini fungsi ini adalah ada 2 garis ini. Jadi pertama X tambah Y sama dengan 5. Kenapa? Saya tutup aja. Berarti X-nya Y sama dengan 5, Y sama dengan 5. Tutup. Y tutup X-nya, berarti Y 5. Itu dia. Tutup Y-nya, X-nya 5. Ini dia. Kemudian ini fungsi yang kedua, berarti X kuadrat kurang 1. Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Sehingga Y sama dengan Y, kita cari titik potongnya. Sehingga Y sama dengan Y, maka kita katakan X kuadrat kurang 1 sama dengan 5 kurang X. Sehingga dapat X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X tambah 3, X kurang 2. Berarti motong di X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 2. Duanya nih, berarti 2. Masukin aja, berarti sini T. Tapi itu nggak penting. Jadi, nah supaya kita mudah, berarti daerahnya ada 2 ini. Berarti ini saya anggap ini daerah A, ini daerah B. Sehingga luas arsir sama dengan A tambah B. A itu fungsinya, ada fungsi berarti kita katakan integral 1 sampai 2. Fungsinya apa? Fungsi X kuadrat ini. Jadi, X kuadrat kurang 1 dx. Nah, sementara B kita anggap aja luas segitiga. Jadi, kalau kita bikin begini, berarti ini 2, ini 5, ini 3. Berarti ini 2 kali 5, 3, ini 3. Berarti luasnya adalah setengah alas kali tinggi, 3 kali 3. Nah, kita cari integral ini sekarang. Tambahnya 1 berarti. Berarti X 2 tambah 1, balik langsung sepertiga. Kurang X, batasnya 21, tambah 9/2. Berarti kita katakan sepertiga dikali 2 pangkat 3, dikurang 1 pangkat 3, dikurang 2 kurang 1, tambah 9/2. Sehingga dapatnya 8 kurang 1, 7, 7/3, kurang 1, tambah 9/2. Kita samain penyebutnya. Oke, 7/3 itu berarti 2/3. Kurang 1, tambah 9/2 itu 4/2. Berarti kita hitung aja angka besarnya dulu. 2 kurang 1 tambah 4. Teknik mudah, cari mudah kayak gitu. Jadi nggak usah kita samain penyebutnya 6, repot kita. Lebih lama. Jadi sama macam analogi gini, sengaja saya lari. Ini sebenarnya penjumlahan anak SD ya. Jadi misalnya dia bilang, misal ada penjumlahan SD, misalnya ada di SD pernah belajar, saya bilang 11 dikurang 3, 5/17. Biasa di anak SD itu biasa dibilang disamain penyebut, repot saya bilang. Jadi bikin aja nih 10 17/17 dikurang 3 5/17. Sehingga dapatnya 10 kurang 3 7. Dapat 15 kurang 17 kurang 15 12, 12/17. Ini cara mudahnya. Jadi jangan seperti kebanyakan orang jadi dikali dulu, repot. Jadi kita bilang kalau biasanya orang tulis nih 11/1 dikurang, dikali dulu 17 kali 3 51. 51 tambah 5 56/17. Samain penyebutnya lagi 17. Wah, capek. Repot. Jadi sama macam ini berarti 2 kurang 2 tambah 4 6, 6 kurang 1 5, 5. Baru kita samain penyebutnya. 6 5/6. Selesai, berarti 5 5/6. Jadi teknik ini kita pakai. Jadi prinsipnya kita itu mempermudah.
Jadi jangan terlampau konvensional. Oke. Nah, dia minta di sini volume. Nah, karena diputar terhadap sumbu X, berarti volumenya sama. Langsung kita hitung satu aja. Jadi, kita katakan volume satu bidang ini, misal saya bilang ini A, ini B. Jadi, volume A sama dengan volume B. Sehingga volume total sama dengan 2 volume A. Sama juga dengan 2 volume B. Nah, kita cari aja volume B. Sehingga volume B integral Pi dikuadratin fungsinya. Fungsinya dikuadratin. Jadi dikuadratin, jadi kuadrat berarti X kuadrat dikali ini kuadratin lagi. Berarti 30 kurang 30 X kuadrat. Sehingga dapatnya batasnya adalah kurva di bawah, oke. Berarti sini 1, sini min 1. Kenapa? Faktorisasi aja, berarti kita bisa bilang ini kan 30 kali 1 kurang X kuadrat. Berarti 30 kali 1 tambah X dikali 1 kurang X. Berarti 1 dan min 1. Jadi batasnya kita pakai 0 sampai 1 aja. Jadi kalau kita kalikan sehingga dapatnya Pi integral 30 X kuadrat kurang 30 X pangkat 4. Batasnya 1, 0. Sehingga masukin Pi. Jadi tulis 30. Tambah aja pangkatnya dulu, pangkat 3. Balik sepertiga. Jadi tekniknya tambah dulu pangkat sini. Kurang 30. Nah, bikin dulu pangkat sini dulu. 5. Langsung balik seperli. Jadi dapat ini langsung dibalik. Batas 1, 0. Sehingga dapatnya Pi kali 10 X pangkat 3 kurang 6 X pangkat 5. Batasnya 1, 0. Pi kali 10 kali 1 pangkat 3 kurang 0 pangkat 0 dikurang 6 kali 1 pangkat 5 kurang 0. Sehingga dapatnya Pi kali 10 kurang 6. Dapatnya 4 Pi. Nah, volume B, tapi dia minta volume total. Sehingga volume total sama 2 kali 4 Pi. Sehingga dapatnya 8 Pi. Kesimpulannya, integral itu adalah lawan dari turunan. Jadi dimantapin turunannya. Cuman kadang-kadang dia sambungin dengan trigonometri. Nah, trigonometri ingat lagi sifat-sifat trigonometri. Nah, alhamdulillah harapannya dengan seperti saya katakan tadi, konsep yang kita sampaikan itu singkat. Paling ada nggak sampai dari 5 menit. Kurang dari 3 menit, 4 menit. Jadi dengan harapannya dengan kita tahu konsepnya, yang diulang untuk konsepnya, mantapin logikanya. Sehingga lebih mudah, sehingga waktu yang ada bisa dialihkan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Karena yang penting itu adalah logika. Dengan waktu yang singkat kita bisa untuk ibadah, baca Quran, dan lain-lainnya. Supaya orang tua kita juga dapat pahala. Jadi dengan kita memperbanyak baca Quran, dapat berkah dari Allah. Sehingga harapan nanti anak-anak Indonesia tambah banyak yang pintar. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.